komunikasi interpersonal, proses menceritakan dan mendengarkan merupakan hal yang seringkali kita alami. Ada pertukaran informasi melalui proses menyampaikan dan mendengarkan. Namun dalam interaksi interpersonal kita perlu mengenal ada 4 tipe mendengarkan. Yang pertama yang disebut dengan cosmetic listening. Namanya aja kosmetik ya. Biasanya individu pada cosmetic listening ini hanya berusaha untuk terlihat mendengarkan, tapi ternyata tidak. Pikiran dan perhatiannya biasanya berada pada tempat lain atau tidak terfokus pada orang yang sedang berbicara. Pada cosmetic listening, individu hanya bertindak seolah-olah mendengarkan, hanya bertindak seakan-akan mendengarkan, padahal sama sekali tidak. Jadi nampak hanya seperti menyediakan telinga saja, namun tidak memahami sama sekali apa yang sedang disampaikan atau topik apa yang dibahas oleh lawan bicara kita. Itu yang disebut dengan cosmetic listening. Yang kedua, ada yang disebut dengan conversational listening. Ini proses mendengarkan yang biasa kita terjadi dalam komunikasi sehari-hari ya. Jenis percakapan yang dilakukan orang-orang pada umumnya ini dilakukan dalam bentuk conversational listening. Fokus perhatian tertuju pada orang yang berbicara, isi dari percakapannya, dan apa yang akan kita katakan. Percakapan ini hanya memerlukan sedikit usaha sehingga bisa menjadi menyenangkan ya, karena tidak perlu terlalu mengerahkan segala indera untuk mendengarkan dan mengolah informasi. Jadi kesannya dalam conversational listening itu lebih santai. Conversational listening ini biasa terjadi pada komunikasi untuk tujuan yang namanya basa-basi ya, dalam kondisi sehari-hari conversational. Dan pada umumnya conversational listening ini memuat penilaian diam-diam atau ada persepsi diam-diam yang muncul dari baik itu komunikan maupun komunikator, baik itu merupakan sebuah praduga atau penilaian atau asumsi dari masing-masing pihak. Ini yang terjadi di dalam conversational listening. Yang ketiga, ini yang disebut dengan active listening. Salah satu skill wajib yang harus dimiliki oleh seorang coach itu adalah mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ini berbeda dengan conversational listening, yang dimana active listening ini memerlukan usaha yang lebih besar, effortnya lebih besar dibandingkan conversational listening, sehingga individu yang melakukan active listening ini mampu memproses informasi dengan efektif. Dan orang yang mendengarkan senantiasa memastikan bahwa dirinya mendengarkan dengan menunjukkan suara, gestur, atau ekspresi tertentu. Ini yang kita bahas di video teknik mendengarkan nonverbal. Nah, active listening tipe ini dibutuhkan dalam proses coaching, di mana yang tadi saya katakan bahwa segala indera coach terlibat dan bekerja secara bersama dalam mengidentifikasi tujuan pesan dari coachee. Untuk kemudian dibutuhkan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik coachee dan mampu menghubungkan serta mendorong coachee untuk menemukan insight. Dalam active listening berbeda seperti conversational listening, di mana coach tidak memiliki praduga, tidak memiliki asumsi, tidak memiliki sebuah penilaian tersendiri terhadap coachee, tetapi benar-benar menangkap kesan yang terjadi, menangkap kesan yang disampaikan maupun tidak disampaikan oleh coachee.
Setelah active listening ada tipe yang keempat, yaitu deep listening. Nah, di dalam deep listening ini ketika seorang coach sudah mampu menguasai teknik ini, maka ia benar-benar sudah mampu merasakan bagaimana pengalaman dari coach. Seperti apa value yang dimiliki, yang telah dikemukakan oleh coach. Pada deep listening ini fokus pendengar, atau yaitu fokusnya seorang coach itu sepenuhnya ditujukan pada coach. Pikiran pendengar harus tenang pada level deep listening ini. Dan orang-orang atau coach yang sudah sampai pada deep listening ini, maka dia dengan mudah memblocking ya, mengabaikan gangguan-gangguan dan lebih terlena atau bisa kita sebut dengan hanyut dalam apa yang disampaikan oleh coach dan tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal lain yang mengganggu.